Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa tentang saham Telkom, BMRI, ISAT, dan XL. Sebelumnya, mari kita lihat pergerakan dari indeks kita, indeks IHSG. Di sini terlihat dalam 2 hari terakhir ini, asing melakukan akumulasi yang besar pada kenaikan IHSG. Jadi pada hari Kamis dan Jumat, di sini asing masuk dan akumulasi yang besar. Di sini saya melihat apabila indeks kita berhasil lewati level ini, kemungkinan besar indeks akan kembali melanjutkan penguatannya dan menguji level selanjutnya di area sini. Jadi jika dia berhasil melewati level psikologisnya di 5.300 dan berhasil terus melanjutkan kenaikan, kemungkinan besar indeks akan menguji levelnya kembali di 5.800. Sekarang kita langsung masuk ke saham yang pertama, yaitu Telkom. Tapi sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah TLKM. Oke, untuk Telkom sendiri untuk level supportnya di 2550 sampai 60, kemarin sudah sempat menguji level tersebut. Di sini saya melihat ada pulang ini membentuk pattern double bottom ya teman-teman ya. Jadi di sini, 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 dan sini. Nah, untuk levelnya apabila berhasil break dari 2800, kemungkinan Telkom bisa kembali ke level 3000. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah beli di area supportnya di 2550 sampai 60. Saya sarankan hold dulu karena di sini saya melihat ada indikasi akan terbentuknya pattern double bottom. Dan apabila berhasil menembus resisten terdekat di 2870 sampai 80, di sini Telkom kemungkinan besar akan kembali ke level 3000, bahkan bisa ke 3300 sampai 400. Jadi hold saja dulu bagi yang sudah beli. Sedangkan bagi yang ingin masuk pada saham Telkom, sebaiknya tunggu konfirmasi Telkom berhasil menembus level 2870 sampai dengan 80 untuk masuk kembali pada saham Telkom. Nah, dari pergerakan bandar sendiri, di sini bandar melakukan distribusi besar dan asing di sini masuk pada saham Telkom dalam 3 hari terakhir, yaitu Rabu, Kamis, Jumat. Tapi jumlah paling masuk besarnya di hari Kamis, lalu yang kedua hari Jumat. Patut kita ketahui bersama bahwa Telkom ini sangat bergantung pergerakannya dari asing. Kita lihat di sini asing banyak sekali keluar dari saham Telkom, dan kita lihat hasilnya saham Telkom turun terus. Di sini asing mulai masuk, saham Telkom mulai naik. Ini adalah salah satu saham yang pergerakannya sangat dipengaruhi oleh pergerakan asing. Jadi selama asing masih beli pada saham ini atau akumulasi, saham Telkom masih sangat layak untuk teman-teman hold. Untuk level take profitnya, bagi teman-teman yang sudah masuk di 2550 sampai 60, amati jika gagal break dari 2870 sampai 80. Jika gagal break, teman-teman bisa take profit dulu pada saham Telkom. Bagi yang ingin masuk, tunggu sampai berhasil break dari level 2870 sampai dengan 80. Nah, untuk indikator stochastic sendiri, di sini indikator stochastic RSI, jadi perpaduan, di sini sudah terkonfirmasi bahwa Telkom ini akan melanjutkan kenaikannya. Terlihat dari sudah hanya persilangan setelah menyentuh area jenuh jualnya dan sudah mulai mengarah ke atas. Saya optimis Telkom bisa menembus resistennya di 2870 sampai 80 dan melanjutkan kenaikan ke level 3000. Untuk indikator MACD sendiri di sini juga sudah terkonfirmasi. Terlihat dari kolomnya ini sudah mulai bergerak ke atas. Gasnya juga sudah mulai bergerak ke atas. Dari indikator stochastic dan MACD,
Dan dilihat dari pergerakan asing sejalan dengan kenaikan Telkom. Tetapi dari Bandar Detektor di sini Bandar melakukan distribusi besar pada saham ini dari tanggal 2 sampai 6 November 2020. Untuk saya, untuk Telkom, bagi yang sudah masuk, saya sarankan untuk hold saham Telkom. Bagi yang ingin masuk, tunggu sampai Telkom berhasil break dari level 2870 sampai dengan 80. Untuk yang kedua adalah BMRI. Oke, untuk level Bank Mandiri, di sini untuk level supportnya di 5.410 dengan titik resisten terdekatnya di 6.350. Untuk Bank Mandiri sendiri, saya lihat dia setelah menyentuh level supportnya di area ini, dia terjadinya rejection atau pemantulan ke atas. Di sini sebentar lagi akan menguji resisten terdekat di 6.350. Nah, untuk pergerakan asing sendiri, di sini asing sudah mulai keluar pada saham Bank Mandiri, tapi harga sahamnya di sini dikerek naik oleh asing. Untuk indikator stochastic di sini mengkonfirmasi bahwa Bank Mandiri akan mengalami koreksi karena sudah berada di area jenuh belinya. Sedangkan untuk MACD masih terlihat akan bergerak sideways. Jadi masih belum ada energi yang cukup kuat yang dapat menggerakkan saham Bank Mandiri. Dan saya melihat kemungkinan Bank Mandiri mengalami koreksi masih cukup terbuka lebar. Dilihat dari sisi Bandar Detektor, di sini dari tanggal 2 sampai 6 November 2020 terlihat bandar netral pada saham ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah berhasil masuk pada saham Bank Mandiri di level bawah, di level 5.410 sampai dengan mungkin 5.470, 5.410 sampai 5.470, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Bank Mandiri ditutup berada di bawah level 5.900. Teman-teman bisa take profit dulu. Dan bisa buyback kembali beli lagi di area moving average 50 di kisaran harga 5.650. Bisa mati kembali di level tersebut. Itu untuk yang trading jangka pendek. Untuk trading jangka panjang, di sini saya melihat Bank Mandiri masih cenderung bergerak sideways. Sini untuk Bank Mandiri dapat kembali ke level 7.000-an harus melewati resisten di 6.350. Jadi selama masih belum berhasil menembus level resisten ini, Bank Mandiri akan kembali turun dan menguji level support terdekat di moving average 50 di 5.650 dan support selanjutnya di 5.410. Jadi untuk Bank Mandiri yang sudah beli, hold dulu. Apabila Bank Mandiri tutup melemah dan berada di bawah level 5.900, take profit dulu dan buyback kembali atau amati di 5.650. Untuk yang ingin masuk pada saham Bank Mandiri, saya sarankan wait and see dulu. Kita tunggu koreksi dari saham Bank Mandiri. Selanjutnya yang ketiga adalah ISAT. Oke, untuk ISAT atau Indosat ini untuk level supportnya di 1890 dengan titik resisten di 2330. Dilihat dari pergerakan Bandar Detektor, di sini Bandar melakukan akumulasi besar pada saham ini dari tanggal 2 sampai 6 November 2020. Di sini untuk ISAT, saya melihat berpeluang besar akan menguji resistennya di 2330. Karena di sini sudah terkonfirmasi dari indikator stochasticnya dan indikator MACD. Sini stochasticnya sudah berada di area jenuh jual pada tanggal 4 November, lalu
langsung keesokan harinya saham ISAT tepat tanggal 5 November naik kencang. Jadi di sini energinya dari momentum stochastik sudah terlihat sangat baik untuk momentum ISAT ini menguji resisten di 2330. Sedangkan dari pergerakan MACD di sini sudah terkonfirmasi bahwa ISAT ini akan mengalami kenaikan pada tanggal 5 November. Di sini terlihat bahwa sudah mulai adanya kolom yang berwarna ungu ini atau hitam ini, berwarna abu-abu yang ini. Di sini sudah menandakan adanya energi bahwa ISAT ini akan melanjutkan kenaikan. Tapi dari sisi asing di sini terlihat dalam 5 hari terakhir ini asing melakukan penjualan terus pada saham ISAT. Tapi dari bandar di sini bandar mengakumulasi saham ISAT. Di sini saya melihat untuk ISAT peluang menguji resisten terbuka cukup lebar karena terkonfirmasi dari indikator stochastik dan MACD-nya. Bagi teman-teman yang sudah masuk di level support 1890, saya sarankan untuk hold saham ini, atau teman-teman bagi yang sudah beli di level 2000, hold saham ISAT karena kemungkinan besar ISAT akan menguji level resisten di 2330. Sekarang ISAT sudah berada di resisten terdekatnya di area ini. Nah, ISAT sudah menguji area ini, area resisten terdekatnya. Jika berhasil break, teman pasti akan menguji level 2330. Jadi teman-teman yang ingin masuk, tunggu berhasil break dari resisten ini. Resisten di 2160 yang kemarin sudah mulai diuji oleh ISAT. Jadi tunggu berhasil break dari level itu, baru teman-teman bisa masuk bagi yang belum punya posisi. Sedangkan bagi yang sudah punya posisi, hold dulu saham ISAT. Yang terakhir adalah XL. Untuk saham XL, untuk level support terdekatnya di 2120 dan support saya di 1950. Untuk resistennya di 2340. Di sini untuk XL ini terlihat sudah berhasil menembus resisten di 2120 yang kemarin menjadi dan sekarang berubah menjadi support. Kemarin ini adalah area resisten di 2120 karena sudah berhasil ditembus, sekarang menjadi area supportnya pada saham XL. Nah, dari pattern yang terbentuk di sini terlihat mengindikasikan dari double bottom untuk saham XL. Tapi ini harus terkonfirmasi jika berhasil break dari 2220. Baru terkonfirmasi jika sudah di level ini. Oke, di level 2240. Jika berhasil break dari area tersebut, pasti akan menguji 2340 dan bisa balik ke level 2600 untuk saham XL. Karena di sini patternnya terlihat ada double bottom. Dilihat dari bandar detektornya di sini, bandar melakukan distribusi besar secara rata dari tanggal 2 sampai 6 November 2020. Dan asing yang selama 5 hari ini melakukan akumulasi pada saham XL, pada Jumat kemarin melakukan distribusi. Terlihat di sini asing kemungkinan akan membuat harga saham XL naik setidaknya sampai ke level 2340 untuk level terdekatnya.
saya melihat asing akan mulai jualan terus dan membuat harga saham XL ini naik. Karena asing sudah mulai akumulasi banyak di hari-hari ini. Di candle-candle ini asing sudah banyak akumulasi. Untuk indikator stok ACKRSI-nya, di sini sudah terkonfirmasi akan naik karena sudah mulai mengarah ke atas setelah berhasil bersilangan di area jenuh jualnya. Di sini energinya terkonfirmasi cukup baik. Untuk momentum Excel melanjutkan kenaikan menguji resisten terdekat di 2240 jika berhasil break konfirmasi double bottom dan akan ke 2340. Untuk indikator MACD di sini sudah mulainya ada pergerakan momentum bahwa saham Excel ini akan melanjutkan kenaikannya. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk pada saham XL yang sudah level 2000-an, masuknya di level 2000, hold saham XL, amati di area take profit terdekat di 2240 dan 2340. Tapi saya yakin ini akan menguji 2340 untuk XL. Nah, dari momentum stochastic dan di sini bandar distribusi sedikit, kemungkinan asing distribusi, kemungkinan asing ini akan membuat saham XL ini naik untuk melakukan penjualan. Itu perkiraan saya dan analisa saya untuk saham XL. Jadi yang belum masuk, tunggu sampai XL ini berhasil break dari level 2240 agar pattern double bottomnya terkonfirmasi. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Apabila ada dari teman-teman yang ingin menanyakan analisa tentang saham-saham yang ingin dianalisa oleh analisa saham, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.